Acara ini dipersembahkan oleh karena di saat City gagal juara nih waktunya MU masuk untuk mendapatkan juara sambil nyenyenyenye gitu. Kalau gagal hilang gue seminggu ntar ya. Kita ngomongin MU yang juga kemarin malu-maluin mau alasannya kayak apapun mau menuju laga final, tapi udah berkali-kali dia gagal mendapatkan poin penuh di Premier League gitu kan. Even Amorim ini emosi gitu. Ini pemain-pemainnya nggak bisa bilang udah naruh kepala di final karena MU nggak bisa dari peringkat 17 dan 16 tuh puas gitu. Menurut kalian apakah memang ini apa anomali apa ini lihat dari MU maupun Spurs? Amorimnya pura-pura kesel gitu. Padahal dia udah tahu pemainnya emang lu kan berwajah menang-menang ganda. juga nggak naik-naik Ji, percuma. Cuman kan masalah ini mah. Iya. Gue udah bilang masalahnya. musim MU itu udah selesai di liga. Gue bilang lu udah nggak mungkin terdegradasi, Iya, lu nggak mungkin naik. Jadi ya udah pemainnya udah mindsetnya jelas di laga final. Siapapun yang lo mainin nggak pernah berubah. Outcome-nya selalu seperti itu. Tim manapun yang lo hadapi mentok aja dalam mau nyoba nyetak golnya kayak bertahannya berantakan juga, transisinya juga nggak smooth. Jadi emang gue bilang kalau di liga lo udah nggak perlu lah lo naruh duit buat MU gitu. Dia bertaruh untuk apa lagi gitu ya Iya, kira-kira. karena lo nggak bisa degradasi, itu sih masalahnya menurut gue. Begitu Tapi kan lu punya apa ya, pride lu sebagai tim besar. apa lo naik ke peringkat 15, tim yang punya history. naik ke peringkat 15, ke 14, apa bedanya sama 16, 17? Gak bisa gitu lah. Ya, nggak beda. Secara moral, confident-nya kan beda ketika lu menuju laga final dengan kekalahan-kekalahan di kepala lu kan Nah terbiasa dengan lu menang-menang kemarin dari quarter segala macam berantakan kan, lu di liga bisa menang lo di itunya. Alasannya fokus UEL. Iya, karena fokus lo tuh udah di situ. faktor luck tidak terus-terusan menghiasi seperti itu, tapi masalahnya untungnya Spurs juga begitu gitu. Ini kan berarti lu ngeliat Nggak dua sama tim karena lagi. posisinya kan 11-12. Iya, Mas. 16-17 lagi bukan tapi 11-12. Ji menurut gue sih memang secara apa ya, secara mental MU kepikirannya udah nggak lagi di Premier League. Final, ya. Suka nggak suka emang kalau supporter kan yang kayak lu diehard gitu kan nggak terima gitu ya. Tapi faktanya mungkin mereka Ya, gua udahlah. terima. Tapi Cuma sebagai host netral gua harus membiarkan apa gitu, nggak bisa seperti ini gitu. Karena dia deg-degan ke kalah. Ya, iya. Nggak, Gua soalnya- tekan kalah. Soalnya dia lawan Spurs rekornya juga jelek. Jelek iya. Musim ini aja 3 kali ketemu 3 kali kalah Gua gitu kan kan. satu Amorim. Oh masih masih ngebedain juga tuh nama Amorim. Ya, gimana lah, lu melihatnya sebagai penonton yang tertawa di balik? Kalau gue sih gue dalam hal ini agak nggak setuju Mas Aryo sama Yuki. Mas gue kalau lo harusnya punya harga diri. Gitu loh. Artinya ini bener-bener gak ada harga dirinya gitu. Teman-teman gue semuanya sekarang udah berdalih, tenang aja kita sama-sama satu gelar kok. Sedap. Lo Liga Inggris, gue bilang gue nggak masalah lo dapat apa UEL. Tapi apakah lo nggak malu? Posisi lu tuh di peringkat 16 yang adalah tim sebesar itu namanya gitu loh. At least kalaupun nggak naik kata Mas Aryo, paling tidak lu sekali dua kali kemarin adalah gitu menangnya gitu sebelum pertandingan ini gitu. Sehingga seakan-akan dua tim ini tuh kayak pengen ya kita kalah di Liga Inggris nggak apa-apa deh, yang penting menang di WL. Masalahnya kan dua-duanya kalah nih. Sementara kan harus ada pemenang di WL. Bunuh-bunuhan ya. Nah, dan United kan jagonya ketika dia bertemu dengan tim Eropa di UEL ini, mungkin banyak yang belum ketemu di Liga Inggris kan. Bagi gue Spurs kan udah tahu banget Tahu. United gitu loh. Jadi ya memang kalau buat gue Ji, lu juara pun itu tetap sesuatu yang kalau kata orang sana tuh disgrace gitu. Itu apa ya? Nggak bisa akhirnya lu bilang bahwa gue penting juara di UEL, tapi di sini lu tuh parah banget. Paham justru itu makanya tadi gue pertanyakan kan, karena ketika lu memulai musim depan dengan modal yang apa, permainan lu nggak ada bagus-bagusnya, terus siapa pemain yang sebenarnya bisa lu pertahankan ketika memang ternyata even pemain bintangnya banyak yang nggak konsisten kan, Mount, Amad Diallo, Bruno aja nyata nggak sekonsisten itu juga ketika bermain di liga kan. Berarti kan itu yang menjadi kekhawatiran, apalagi ketika lu nggak juara nanti di Europa League gitu kan. Apa yang membuat MU punya modal mas musim depan? Karena Amorim bilang itu kan, kalau dia tidak bisa memperbaiki performa di liga ya ini juga bisa membuat dia ganti pelatih musim depan. Dia sendiri bilang kayak gitu kan. Iya. Tapi Kalau ini kan juga si Radcliffe ya baru bilang kalau si Amorim butuh assurance bahwa dia tetap menjadi pelatih dan itu diberikan sama Radcliffe kan, assurance itu lo tetap mimpin project mereka di musim depan gitu.
Cuman kan banyak yang harus direparasi lah, harus diakuin. Karena ternyata nggak semua pemain bisa ngikutin sistemnya dia gitu. Walaupun menurut gua sistemnya jauh lebih kelihatan dibandingkan era Ten Hag. Gua selalu bilang gue percaya dengan proyeknya dia. Cuman kan yang gue selalu bilang ya mindset fans MU juga udah harus menyadari bahwa lo sekarang di periode lo bukan tim besar lagi nih. Lo harus sabar untuk membangun. Nggak bisa lagi lo, kita kan biasa di Big Four, kita biasa juara, itu kan dulu. Sekarang ya lo emang lagi di peringkat belasan gitu, dan itu yang harus diterima oleh fans. Kemarin gue baca juga ada 2 pemain dari Sporting ya, mau dibawa juga ya, selain Gyökeres sama satu lagi siapa? Fernandes ya? Fernandes ya, satu lagi. Yang udah dibawa apa mau dibawa? Iya, mau dibawa. Jadi in order project itu berjalan, yang sayapnya tuh. Iya, yang bikin 88 gol ya dalam 4, pokoknya selama dia dilatih sama si Amorim di situ gitu. Jadi ya kalau dia bisa mendatangkan pemain-pemain itu, ada reparasi, ada penyegaran di tim, ya gue sih tetap percaya. Gue bilang, lo akan ngukur United di musim depan, gue akan melihat mereka di musim depan. Gue udah nggak ngelihat di musim ini dari berapa bulan yang lalu kan gue udah bilang, udahlah lupakan liga karena udah jelas konsentrasi mereka bukan di situ. Karena mereka ketolong dengan nggak akan degradasi, itu aja sih gue bilang. Kalau mereka masih terjepit, posisi mereka masih terancam degradasi, gue rasa mereka akan mainnya tetap ada fightnya gitu loh. Tapi ini kan betul-betul lu nggak mungkin naik, lu nggak mungkin turun. Jadi lu mau main kayak apapun lu akan stuck di situ. Bisa juga jadi plot twist juga ya, karena kan kalau misalnya MU juara kan di Liga Champion. Betul. Nah mungkin itu pertaruhan yang boleh jadi buat restartnya Amorim musim depan. Termasuk proyek panjang dia untuk datangin pemain-pemain baru kan. Dan bukan nggak mungkin juga pemain-pemain yang dipinjemin itu dibalikin lagi. Gue nggak tahu ya potensinya. Karena pemain-pemain yang dilepas tuh kayak Anthony, terus Rashford malah gacor dia di tim-tim baru. Iya. Ya kan dia bilang kalau kita misalnya nanti lolos nih ke Liga Champion, gue nggak mungkin pakai squad ini. Dia juga ngomong juga sama si Radcliffe, dia bilang nggak mungkin kita. Lu harus percaya diri dong Ji, bisa dong juara, masa lu nggak pede? Bukan masalah juaranya, masalahnya kan kalau kita bandingin sama Chelsea gitu yang memang dalam beberapa tahun terakhir ganti proyek pelatih pun nggak peringkat 16 juga gitu kan. Even Graham Potter yang katanya akan dikasih panjang, nyata dipecat juga karena dia nyata secara level jauh banget. Peringkat 12 ya? Peringkat berapa deh? Waktu itu berangkat 12 ya dia. Habis itu kan ganti ke siapa? Maresca langsung ya? Bukan ya? Enggak dong, Pochettino. Oh ya, Pochettino dulu. Even Pochettino aja nggak selamat gitu kan, walaupun dia katanya punya proyek yang jangka panjang. Nah ini untuk fans United yang melihat dari beberapa contoh seperti ini, ketika memang melihat banyak tim yang punya masalah serupa, Nottingham Forest misalkan, dia belanja juga, tapi akhirnya bisa menunjukkan ke papan tengah. Lah MU belanjanya kan bukan yang nggak belanja gitu, maksudnya dia belanja yang mahal gitu, 40 juta, 70 juta, 40 juta. Ya masa peringkat 17 itu yang akhirnya membuat fans marah. Makanya gue mau protes, sebenarnya itu nggak adil. Sebenarnya di aturan itu juga harus ada. Kalaupun lu juara di UEL tapi lu di luar 10 besar. Oh iya. Peringkat kompetisi lu nggak bisa masuk ke UCL dong. Wenger nih bilangnya kayak begitu. Lo logikanya kan UCL adalah tim-tim terbaik di liganya gitu loh. Nyatanya banyak orang dari UCL turun ke Europa League kagak bisa juara, kalah-kalah juga. Iya. Dari atas ke bawah. Iya. Itu kan namanya up to bottom kan. Itu sah-sah saja, tapi dari 16 nih, karena lu juara di sini, lu bisa melesat ke liga yang orang berantem supaya dapat 4 besar, 5 besar gitu. Jadi harusnya ada aturan minimal 10 besar lu nggak apa-apa naik kalau dari jalur UEL. Tapi kalau 16 udah deh, artinya gini, lu fokus aja deh beresin klub lu dulu, lu juara UEL ya udah lu main tetap di UEL aja. Jangan-jangan nanti kalau MU juara, nanti akan ada jadi MU Gate tuh. Jadi ada perubahan aturan lagi Ji. Wenger udah bilang begitu. Dan menurut gua lama-lama gua muak dengan gaya komunikasinya Amorim. Bagi gua mendingan kayak Mourinho. Dia taruh semua spotlight itu ke dia, orang benci dia tapi dia tidak mendiskreditkan anak-anaknya gitu loh. Kalau ini lama-lama gue lihat. Tapi beda zaman Len. Bukan, ini nggak tetap sama. Ini namanya pasif agresif. Ngerti, cuman di era itu dia masih dalam tahap bisa mengalihkan itu ke dia karena dia dalam tahap timnya masih lumayan bagus. Ini dia kalau ngalihin ke dia timnya 17 ya pecat-pecat juga gitu loh, udah songong peringkat 17 mau ngapain lagi? Iya, tapi nggak usah kayak cengeng gitu loh. Enggak, tapi menurut gue ini lebih ke... Ini kan komentarnya cengeng terus kan. Inilah tim terburuk lah. Terus kayak ini gini lah. Bagi gua itu bukan gaya komunikasi seperti itu yang diperlukan United sekarang. Karena gitu. Karena menurut gue sekarang Gen Z sekarang ya, atau orang-orang zaman sekarang lebih pengen melihat apa adanya dibanding melihat kamuflase ataupun
lip service kayak Ten Hag menurut gue ya. Kita meraih 2 trofi, kita bermain bagus. Main bagus kepala lu botak. Loh, Gua nggak suka tapi kan lebih baik dia tidak keluar itu di publik, tapi dia mungkin kasar sekali secara ke pemain gitu loh. Ya, justru itu Kalau masalah. ini kan malah kayak lu ke publik malah kelihatan ini apa sih ngeluh melulu gitu loh. Evra kan juga bilang kan kalau Ferguson di era sekarang mungkin dia kena pidana. Betul. Gitu loh karena terlalu keras. Belum yang lempar sepatu kena mata. Tapi Ferguson kan tidak terkenal dengan kata-katanya yang ngeluh yang apa segala macam, tapi ternyata kan di ruang ganti kita nggak tahu. Ternyata dia kayak yang sekarang terjadi nih di rumah kayak lo baik-baik nggak tahu dia anaknya gangster. Ya kan tentunya tawuran segala gitu loh. Ini kan ya kalau gua tetap bagi gua bukan gaya komunikasi seperti Amorim yang diperlukan United menurut gua. Ya, kita lihat nanti apakah di akhir end produknya berupa juara dan Amorim bisa. Ten Hag nih ngarep nggak juara loh. Ya pasti lah. Ten Hag, Wakil Wenger. yang udah meninggalkan itu pasti juga. Bukan karena dia setiap tahun dapat gelar. Iya. Kalau Chelsea kan Walaupun mungkin City kalau juga. komparasinya mereka tuh kan masih harus masuk ke 5 besar Ji. Jadi mereka walaupun ada final yang Ngejar. mereka tatap, tapi mereka tetap harus kejar posisi. Iya. Nah United kan enggak. Enggak, maksudnya Chelsea sebelum-sebelumnya. Iya, enggak kan- di musim ini kan walaupun iya. dia menuju finalnya tapi kan tetap menang-menang terus nih. Betul. Tetap bisa konsisten bagus karena mereka ada yang dia aim gitu loh. Nah United kan murni karena nggak ada menurut gue Ya ya. nggak bisa begitu. Ya nggak bisa deh. Konsepnya gimana? Mindset pemainnya Ini udah kan pasti gini, begitu. Kalau lo ngomongin tim kayak Ipswich Town sama Leicester yang budgetnya cuma 50 juta ya masuk akal. Dia kan setahun 200 Tapi kan juta. kalau lo lihat dari jumlah chance yang mereka create lebih banyak gak dibanding era Ten Hag? Lebih banyak kan? Create-nya iya, Iya, enggak, efektivitasnya gitu. nggak ada. Maksudnya kan mereka mencoba lah, mereka mimpin possession berapa pertandingan, jelas gitu loh apa yang dimau. Tapi pemain nggak bisa ngikutin, ada yang faktor-faktor itu, pemain yang udah disiapin, ternyata ada setback cedera-cedera. Jadi kan banyak faktor yang ngebuat tim ini tuh nggak bisa memetik kemenangan gitu loh. Jadi ya gue bilang faktor yang paling besarnya menurut gue ya karena udah terlalu aman posisinya di liga Secara mindset. dan nggak ada batasan tadi tuh peringkat 16 tetap bisa masuk ke Liga Champion. Jadi mereka nothing tulus betul-betul menata final. Tapi kalau sampai di final Jadi kalah secara selesai mindset, sih. mindset pemainnya berarti ya. Iya yang iya. membuat Gue lebih akhirnya lihat mindset pemain. emang lemah nih mental pemain ini. Pasti banyak yang bilang nanti Panji tiba-tiba Amorim out. Enggak guys, ini gue sini hanya berusaha memberikan 2 point of view berbeda guys. Bukan berarti gue nyerah sama Amorim ya. Tapi yang menarik terakhir lu tuh berpengaruh sama Aston Villa lo. Iya kan Match Ray terakhir lo. Ray lawan Betul. Villa memberikan pengaruh buat Villa. Iya, karena dia match lawan Villa kan. Iya dia ngalah sama Villa. Tapi kalau gue sih setuju. Oh, tahu-tahu begitu udah menang atau kalah kan, dia main duluan kan baru ketemu Villa Iya, kan. iya, baru ketemu Mungkin Villa terakhir. bisa berubah hasilnya jadi menang. Tapi sih gue sedikit sepakat sama Mario ya, karena sekarang kita lihat realitas aja. Realitasnya sekarang seperti apa MU gitu, bahwa memang dia udah banyak mengeluarkan dana yang sangat besar dengan pertaruhan yang begitu luar biasa. Tapi faktanya mereka nggak bisa compete juga dan mereka harus menerima realitas bahwa sekarang mereka di bawah dan mereka bukan tim besar seperti yang kita pikirkan lagi. Kan mereka sebenarnya udah melupakan periode itu. Maksudnya ya udahlah, realitanya gue seperti ini. Gue lihat yang realistis aja apa. Yang realistisnya depan mata dia ini, gue mau gimana lagi? Ya mau Ya, nggak mau tapi- suka ya. Ya tapi kalau kita anggap aja 2 pertandingan mereka kalah itu uji coba untuk pertandingan resminya. Kan lu uji coba kadang juga ngadepin tim yang di bawah lu supaya lu menang kan. Tapi- Supaya lu confidence kan untuk ngadepin match yang lu tunggu gitu Gue loh. betul setuju Len, tapi tadi yang harus katakan itu logis juga bahwa dia nggak ada pengaruh apapun di kalah pun dan dia lebih baik fokus untuk final melepas ini. UK, kata lu nggak ada pengaruh apapun. Berapa orang datang dari seluruh dunia datang ke 2 pertandingan itu ke apakah ke Old Trafford atau away terus cuma buat digituin doang. Bete lah UK. Ya terserah realitasnya begitu Ya gimana? dia nggak boleh gitu dong mentalitas pemain kan Ya faktanya seluruh gitu. dunia datang. Lu keluarin duit. Itu berangkat nonton Villa. Mardel juga. Iya maksud gue ya seperti itu ya nggak taunya mainnya udah kayak nggak ada semangat karena gue mau mempersiapkan itu kan nggak fair juga dan lu kan udah Iya. tim yang udah IPO kan artinya kan satu pertandingan ke pertandingan lain berpengaruh terhadap nilai saham lu. Gue setuju. Tapi kan faktanya kita bisa lihat trennya seperti apa ini. Iya kalau itu betul kalau Jadi, itu betul. lu mau hope apa lagi gitu? Secara realita ya suka nggak suka ini adalah anomali yang semua pandit, semua pakar bingung nih. Ini kok bisa tim peringkat 17 tapi di final di Europa League nggak terkalahkan dan lawannya juga sama aja gitu kan di peringkat 16-17 yang juga nyata di Europa League hasilnya lebih bagus daripada dia bermain di liga. Tapi ya mungkin mindset bermain di kompetisi sama bermain di liga itu yang maraton
dengan maraton dengan sprinter jarak dekatnya mungkin berbeda gitu dua tim ini. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa nih. Baca dulu Sawiran. Tadi ada yang nanya Supriantono, Bang Panji katanya rusuknya udah sembuh belum? Belum, masih udah membaik ya, klubnya yang belum membaik. Iya, sudah sedikit membaik, better lah. Oke, ada saweran dari Cipendawa Rp50.000. Bang Panji setuju nggak misal Garnacho di loan dulu ke tim championship 2/3 musim? Kayak misalnya Ahmad Diallo beberapa musim lalu. Lu setuju nggak? Tergantung MU bisa beli apa enggak. Kalau nyata Rashford dijual, Anthony dijual, Sancho juga nggak ada dan mereka nggak punya pemain lagi ya, mau mainin siapa di sana nggak ada lagi. Ya, yang gue baca sih dia sama si Maino mau jadi alat jual juga. Barter. Buat dapat 100. Dia emang punya nilai jual. Iya, buat dapat 100 juta buat beli yang tadi gue bilang itu 2 pemain dari Sporting. Jakal tuh Jakal. Jaka Rp50.000. Lebih milih tim yang didukung memiliki sejarah mentereng tapi masa depan suram, atau sejarah kelam tapi masa depan cerah? Yang kedua gua. Coba apa pertanyaannya? Gue yang kedua. Jadi pilih yang mana? Coba balikin tadi. Balikin yang tadi. Lebih milih tim yang memiliki sejarah mentereng tapi masa depan suram atau sejarah kelam tapi masa depan cerah? Om Yuki jawab Juventus gimana tuh? Kan masa depannya masa lalunya cerah banget. Masa lalunya kelam juga kan Calciopoli. Ya abis cerah Calciopoli sekarang sampah Mendem lagi, langsung kan, ya. Emang gak ada pilihan kayak Liverpool ya? Ya. Sejarah mentereng, masa depan mentereng. Kita katakan kan tapi stuck dulu 30 tahun. Gua pilih yang kedua sih. Yang kedua kan. Harus move on lah udah. Gue terima apa adanya, Juve kayak begitu ya udah terima aja. Mau gimana? Si Elson nanya Rp50.000. buat Pasio final Europa League live reaction nggak? gua jujur aja tahun lalu kita live reaction Europa League tuh sepi. Tapi ada MU. Tapi karena ada MU-nya, barusan kita meeting akan ada live reaction. Spesial ada MU. Spesial kita live 5 jam ya karena kita yakin kalau MU menang yang nyawer akan banyak, kalau MU kalah yang nyawer juga akan banyak. Ya karena nanti mereka boleh saling komen. Yang nyawer, yang musuhnya yang nyawer. Ya makanya tergantung kan. Jadi siapa yang menang. Itu satu. Kedua, selain itu juga di partai terakhir Premier League kita akan reaction 5 match. Jadi nanti sekalian perebutan siapa yang lolos ke Champions, kita juga akan reaction. Jadi ada 2 reaction, ada Europa League sama lagi di sana kan. Iya, saya sama ini lagi ke sana. Ya. Ini siapa Sama dia. Kita kesini lah. Dia sudah duluan ya? Kesini. Bareng gua, bareng. bareng. Enggak, dia itu yang late post. Kirain udah di sana. Dari Alfari Rp50.000. Tim DPI sudah pada nyobain rumput Koci Soccer Field? Enggak diundang, belum diundang. Emang udah opening ya? Udah. Lawan member. Yang di Depok ya? Di mana? Iya, di Bumi Wiyata. Ya. Dari Semut Merah Rp25.000. Malah mau tanya, kok tidak pernah diundang fans Madrid ke situ? Haha. Barca mulu diundang, haha. Maksudnya pandit yang fans Madrid. Ya, mungkin. Binder. Sama paling influencer sekarang Ali Akbar ya. Oh, dia Madrid. Iya, sama Madrid. MU juga dia. Ali Akbar ya pokoknya kalau Madrid ini terus. Kurai Shihab sih Madrid. Iya. Oh, waduh susah ngundang. Berat. Subuh lu undang bisa berarti. Iya. Harus lu dong yang di sini. Ntar tahu sial lagi. Tapi lu pernah bawa dalam doa nggak sih Ji, supaya MU menang gitu? Guys, jadi Panji itu suka lupa sholat, tapi dia nggak pernah lupa mandi, gue jamin. Makanya Panji itu selalu fresh, selalu ganteng kalau siaran. Dia nggak pernah lupa mandinya pakai Lifebuoy. Makanya kalian udah tahu belum kalau sekarang ada Lifebuoy merah putih body wash. Ini spesial edisi timnas loh. Mereka ngeluarin 3 jenis varian, striker, defender, dan midfielder edition. Semua packagingnya itu memfitur pemain timnas favorit kita, dan ada tanda tangannya pula. Jadi wajib banget ini dikoleksi. Bagi jebret tim yang belum nyoba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo koleksikan semua variannya. Wanginya bener-bener bikin semangat terus buat dukung Timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman. Ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal Timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Acara ini dipersembahkan oleh